Baik, kalau saya Budiarjo saat ini selaku Ketua Majelis GKJ Taman Murni, dan masa jabatan Ketua Majelis itu di sini maksimalnya hanya 2 tahun. Setiap 2 tahun itu terjadi pergantian perubahan. Kenapa itu diganti? Karena memang bagian dari regenerasi yang dilakukan. Kemudian untuk acara ini memang acara untuk pentabisan sahabat saya Vikaris Christian Galabara Alvadio Putra yang semula kita rancang tanggal 28 Juni tahun 2020. Kemudian karena situasi saat itu memang baru gonjang-ganjing untuk penyelenggaraan kegiatan, akhirnya kita mundur di tanggal 27 November. Nah, tanggal 27 November itu ada sahabat kita yang kena COVID. Makanya kita mundur lagi, kita nggak berani nanti jadi klaster di gereja ini, sehingga kita undur lagi tanggal 2 Februari ini. Jadi tanggal-tanggal ini sebenarnya tanggal-tanggal sejarah. Kalau tanggal 2 Februari ini adalah tanggal saat kita meresmikan bangunan gereja ini. Kalau tanggal 28 Juni yang 2020 itu lahirnya GKJ Taman Murni. Jadi sejarah. Kemudian mau mundur 27 November itu hari lahirnya yang mau kita tabiskan jadi pendeta. Itu kita pilih tanggal-tanggal yang memang gampang diingat dan seterusnya. Dan kenapa kita mengambil saat ini, kita tidak mau mundur, karena kalau mundur lagi kita sudah akan menjadi ragu-ragu ini sungguh-sungguh atau tidak untuk memanggil pendeta. Akhirnya ya kita putuskan kita laksanakan yang paling sederhana. Jemaat kita tidak ada yang hadir, mereka mengikuti di rumahnya masing-masing live streaming. Konsumsi kita edarkan di semua jemaat, sehingga yang hadir memang hanya majelis, kemudian panitia, kemudian tamu undangan terbatas, pendeta-pendeta yang menafiskan, sama majelis gereja yang dari Solo yang kita undang perwakilan hanya satu-satu. Jika total yang hadir di sini ini kurang lebih hanya 100 dari kapasitas gereja 350. Itu kita hanya pasang 100, dan itu yang paling sederhana yang kita bisa lakukan. Ini rangkaian kegiatannya memang sudah kita mulai sebelumnya dengan ziarah. Artinya setiap tanggal 2 Februari itu kita lakukan kegiatan ziarahnya. Artinya waktu kita menempati ini kan dilakukan ziarah dulu 29 Januari. Kita itu bagian kita. Tapi pesan yang disampaikan dia berasal dari orang yang biasa, rakyat jelata. Kemudian yang pesan kedua, pesan moral kedua, memang menjadi seorang pendeta adalah itu bagian dari amanah yang meskipun seberat apapun, karena itu bagian amanah. Dan kemudian kalau orang Kristen itu timbalan, jadi seakan-akan sudah ada plotnya gitu, timbalan itu, dan kita terima dengan senang hati, meskipun seberat apapun diterima dengan senang hati. Jadi itu dua pesan yang disampaikan. Nah, kemasannya memang kemasan teater. Ya. Gereja ini sejak kapan, Pak? 9 tahun yang lalu. 2 Februari tahun 2012. Jadi untuk gampang mengingatnya kan, waktu itu cari tanggal 2 Februari tahun 2012. 2212. Kalau pendeta belum ada pergantian. Yang apa lagi? Yang Berdirinya gereja ini kan bangunannya itu tanggal 2 Februari tahun 2012. Itu bangunan gereja kita bangun, kemudian kita gunakan, diresmikan tanggal itu. Kemudian kalau pendetanya ya baru satu, Pak Pendeta Subari.
ini akan emeritus atau pensiun itu tahun 2023. Nah, kenapa kita sekarang sudah cari pendeta baru? Karena memang menurut penelitian, jikalau pendeta yang lama dan baru ini penggantiannya itu terlalu mepet, ini kemungkinan akan terjadi konflik internal sangat besar. Tapi kalau ini agak panjang, pendeta lama dan baru ini bisa saling mengisi itu, ini akan lebih baik. Menurut penelitian kayak begitu. Sehingga kita tidak nunggu ini selesai baru nyari, enggak. Persiapkan, kemudian ada sesuatu yang memang diteruskan kemudian. Jadi budayanya kemudian bisa diteruskan ke pendeta yang baru. Ini nanti menggantikan Pak Sundari itu nanti. Kedepannya. Kalau sekarang pendeta kita juga dua. Baik, kalau saya Budiarjo saat ini selaku ketua majelis GKJ Taman Murni, dan masa jabatan ketua majelis itu di sini maksimalnya hanya 2 tahun. Setiap 2 tahun itu terjadi pergantian berubah. Kenapa itu diganti? Karena memang bagian dari regenerasi yang dilakukan. Kemudian untuk acara ini memang acara untuk pentabisan sahabat saya Vikaris Christian Galabara Alvadio Putra, yang semula kita rancang tanggal 28 Juni tahun 2020. Kemudian karena situasi saat itu memang baru gonjang-ganjing untuk penyelenggaraan kegiatan, akhirnya kita mundur di tanggal 27 November. Nah, tanggal 27 November itu ada sahabat kita yang kena COVID. Makanya kita mundur lagi, kita nggak berani nanti jadi klaster di gereja ini, sehingga kita undur lagi tanggal 2 Februari ini. Jadi tanggal